Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Sandra Halifa dengan NIM 22095111041 dari kelas C. Sini saya akan menjelaskan mengenai uji biokimia dan uji sensitivitas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi, pengelolaan peternakan babi tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat produktivitas suatu peternakan. Salah satunya adalah infeksi penyakit pada ternak, baik itu anak babi maupun babi dewasa. Penyakit yang sering dijumpai pada anak babi yang baru lahir sampai masa sapihan biasanya ditandai dengan menjerit warna putih. Pada kasus ini, kita akan melakukan identifikasi terhadap suatu penyakit yang ditandai dengan terjadinya white score atau dikenal dengan menjerit putih pada ternak babi. Untuk melakukan identifikasi akan dilakukan dengan cara melihat sel bakteri yang ada pada feses babi tersebut. Untuk mengidentifikasi bakteri tersebut dilakukan mulai dari pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi bakteri, dan uji sensitivitas antibiotik. Selanjutnya yaitu persiapan alat laboratorium. Yang pertama ada tabung Erlenmeyer, berfungsi untuk menampung atau memanaskan larutan. Kedua, inkubator, sebagai tempat inkubasi mikroba pada suhu terkontrol. Yang ketiga, ada timbangan digital, berfungsi sebagai timbangan bahan yang dibutuhkan agar akurat. Yang keempat, ada OC, berfungsi untuk memindahkan atau mengambil koloni mikroba. Yang kelima, ada needle, berfungsi untuk menanam mikroba dengan cara ditusuk. Yang keenam, ada cawan Petri, berfungsi sebagai wadah penyimpanan dan pembuatan kultur media mikroba. Yang ketujuh, ada autoclave, berfungsi untuk mensterilkan alat dan bahan. Tekanan yang digunakan umumnya 15 PSI dengan suhu 121 derajat Celcius dalam 15 menit. Yang kedelapan ada api Bunsen, berfungsi untuk mensterilkan alat seperti needle dan OC. Yang kesembilan ada hot plate dan magnetic stirrer, berfungsi untuk menghomogenkan campuran larutan dengan bantuan panas dan magnet. Yang kesepuluh ada Quebec Colony Counter, berfungsi sebagai alat penghitung koloni mikroba. Yang kesebelas ada tabung reaksi, berfungsi sebagai tempat mereaksikan berbagai larutan kimia atau sebagai tempat mengembangbiakan mikroba pada media cair. Yang ke-12 ada rak tabung, berfungsi sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi agar posisinya tetap tegak. Dan yang terakhir ada aluminium foil, berfungsi sebagai penutup tabung Erlenmeyer atau tabung reaksi. Berikut merupakan gambar yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, menimbang eosin methylene blue agar sesuai dengan prosedur di kemasan. Yang ketiga, menambahkan aqueous dengan perbandingan yang sesuai dan diaduk sampai merata dengan batang pengaduk. Yang keempat, memanaskan dengan hati-hati sambil diaduk menggunakan hot plate dan magnetic stirrer sampai media tercampur homogen. Pada saat pemanasan, jangan sampai terbentuk buih berlebihan sampai meluap. Yang kelima, setelah mensterilkan seluruh media dalam Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan autoclave selama 15 menit, tekanan 1 atm 121 derajat Celcius. Yang keenam, setelah disterilisasi dan medium yang telah dituangkan ke cawan Petri diinkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam dengan posisi cawan Petri terbalik. Media EMBA yang telah memadat selanjutnya siap digunakan. Berikut merupakan hasil dan pembahasannya. Jadi, pada praktikum kali ini menggunakan media EMBA atau eosin methylene blue agar yang merupakan media berkonsistensi padat yang selektif dan diferensial dengan fungsi membedakan tipe pertumbuhan koloni bakteri yang bisa menfermentasikan laktosa dan yang tidak. EMBA merupakan media selektif dan media diferensial untuk menumbuhkan bakteri gram negatif dan pada umumnya digunakan untuk isolasi dan diferensiasi bakteri non-fecal coliform dan fecal coliform. Media ini merupakan media selektif untuk menumbuhkan bakteri anggota genus Escherichia coli pada eosin methylene blue agar atau EMBA. Ditunjukkan dengan koloni berwarna hijau metalik berinti gelap disertai kilap logam. Berikut merupakan gambar dari hasil Escherichia coli. Warna hijau metalik, ukuran koloni sedang, permukaan smooth, elevasi flat, dan bergram negatif. Selanjutnya yaitu pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram digunakan untuk mengetahui morfologi sel bakteri serta untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Perbedaan warna pada bakteri gram positif dan gram negatif menunjukkan bahwa adanya perbedaan struktur dinding sel antara kedua jenis bakteri tersebut. Bakteri gram positif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan peptidoglikan yang tebal, sedangkan bakteri gram negatif memiliki struktur dinding sel dengan kandungan lipid yang tinggi. Pada pewarnaan gram ini, reagen yang digunakan ada 4 jenis, yaitu kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Bakteri gram positif akan mempertahankan warna ungu dari kristal violet sehingga ketika diamati di mikroskop akan menunjukkan warna ungu, sedangkan bakteri gram negatif tidak dapat mempertahankan warna ungu dari kristal violet. Tetap pijat warna safranin dapat terserap pada dinding sel sehingga akan memperlihatkan warna merah.
Berikut merupakan langkah kerja. Yang pertama, sediakan alat dan bahan. Kedua, bersihkan kaca objek menggunakan alkohol 95% dan dilewatkan beberapa kali pada nyala api bunsen dan ditunggu hingga sedikit dingin. Yang ketiga, ambil isolat bakteri dengan OC secara aseptis dan dioles tipis pada gelas objek. Yang keempat, fiksasi spesimen dilakukan dengan melewatkannya di atas api bunsen. Kelima, teteskan kristal violet pada gelas objek sampai menutupi seluruh sediaan dan diamkan selama 30-60 detik pada suhu ruangan. Yang keenam, cuci secara perlahan dengan aquada selama 5 detik. Jika gelas objek yang sudah terlihat berwarna biru, ditetesi dengan larutan lugol. Dibiarkan selama 1-2 menit dalam suhu ruangan, lalu dicuci pada air mengalir selama 5 detik. Yang ketujuh, lakukan dekolorisasi dengan ditetesi alkohol 95%. Preparat dibilas dengan air selama 5 detik untuk menghentikan aktivitas dekolorisasi. Yang kedelapan, gelas objek ditetesi dengan safranin dan didiamkan selama 1 menit. Kesembilan, kemudian dibilas dengan air secara perlahan selama 5 detik dan dikeringkan dengan diangin-anginkan. Kesepuluh, meneteskan minyak imersi pada objek. Dan yang terakhir, diamati di bawah mikroskop untuk melihat bentuk bakteri terhadap zat warna. Berikut merupakan hasil dan pembahasannya. Jadi hasil yang kita dapatkan dari pemeriksaan dengan menggunakan metode pewarnaan gram yang dilakukan pada babi yang mengalami white score atau mencret putih, bakterinya berbentuk Streptococcus dan berwarna merah. Warna merah yang muncul menandakan bakteri gram negatif. Karena hilangnya pewarnaan kristal violet pada waktu dekolorisasi dengan alkohol, kemudian sel bakteri menyerap safranin. Bakteri gram negatif mengandung lipid lebih rendah sehingga dinding sel bakteri akan lebih mudah terhidrisasi akibat perlakuan dengan alkohol. Dipastikan bahwa bakteri yang terdapat pada feses babi tersebut termasuk dalam kelompok bakteri gram negatif. Jadi dapat ditentukan penyebab white score atau muncul putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Selanjutnya yaitu isolasi dan identifikasi kuman. Jadi isolasi bakteri yaitu suatu proses mengambil bakteri dari medium atau dari lingkungan asalnya lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh biakannya murni. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Beberapa cara atau metode untuk memperoleh biakan murni dari suatu biakan campuran yang paling sering digunakan adalah metode Sian Gores dan metode cawan tuang. Media isolasi yang digunakan adalah media Na dan EMBA. Identifikasi bakteri merupakan kelanjutan dari isolasi bakteri pada berbagai media biakan. Identifikasi bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri yang dapat diketahui dengan melakukan pemupukan pada berbagai macam media. Identifikasi sifat-sifat bakteri dapat diketahui dengan melakukan uji TSIA, SCA, SIM, MRVP, dan glukosa. Berikut merupakan langkah kerja dari isolasi bakteri pada media Na dan EMBA. Siapkan alat dan bahan, mendisinfektan tempat menggunakan alkohol 70%, panaskan ujung jarum OC dengan api bunsen, lalu dinginkan jarum OC tersebut. Kemudian ambil sampel dengan OC yang sudah steril dengan hati-hati, buka can petri yang berisi media yang mau ditanam bakteri, dekatkan dengan api bunsen. Setelah itu, goreskan bakteri secara perlahan ke media Na dan EMBA. Jika sudah melakukan pengoresan di media, tutup kembali can petri. Masukkan media tersebut di mesin inkubator selama 1x24 jam dan setelah diinkubasikan, identifikasi koloni bakteri pada media EMBA tersebut. Berikut merupakan langkah kerja identifikasi bakteri. Yang pertama adalah triple sugar iron agar atau TSIA. Panaskan OC jarum atau nigel, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri dengan OC, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat OC lalu usapkan pada bagian miring medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam dan amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. SIM, panaskan OC jarum, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, dan amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Untuk melihat ada tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri ditetesi dengan reagen Ehrlich atau Kovac. Selanjutnya itu MRVP. Panaskan OC jarum, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Untuk melihat ada tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri ditetesi dengan reagen Ehrlich atau Kovac. Yang keempat ada Simon Schutert agar, panaskan OC, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan OC mulai dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Ketiga yaitu inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam dan amati catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Yang terakhir ada uji glukosa, yaitu panaskan OC, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan OC ke dalam medium glukosa. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan.
Berikut merupakan hasil dan pembahasannya. Yang pertama yaitu ada media Na. Pada media Na, di hasilnya positif bakteri E. coli ditandai dengan terdapatnya goresan warna putih sepanjang permukaan media. Yang kedua ada media Emba. Pada media Emba, hasilnya positif bakteri E. coli ditandai dengan terdapatnya warna hijau metalik sepanjang permukaan media. Perubahan warna menjadi hijau terjadi karena E. coli dapat memfermentasikan laktosa sehingga meningkatkan kadar asam media. Berikut merupakan hasil dari uji biokimia. Gambar sebelah kiri sebelum diinkubasi, sedangkan gambar sebelah kanan setelah diinkubasi. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai MLVP, SCA, dan glukosa. Yang pertama yaitu MLVP. Pada uji MLVP, hasil yang didapat adalah positif mengandung E. coli. Hal ini ditandai dengan perubahan warna terjadi setelah methyl ditambahi yang awalnya berwarna kuning berubah menjadi warna merah. Yang kedua ada SCA, hasilnya negatif ditandai dengan tidak terdapatnya perubahan warna atau tetap hijau. Ini dapat terjadi karena E. coli tidak memiliki enzim sitrat sehingga tidak dapat memfermentasikan sitrat. Dan yang ketiga ada glukosa, yaitu perubahan warna medium menjadi keruh dan kekuningan yang berarti positif dan kemungkinan adanya produksi gas yang terlihat sebagai gelembung atau retakan pada medium. Selanjutnya itu pembahasan uji biokimia. Yang pertama ada TSIA. Pada media TSIA, hasilnya positif bakteri E. coli ditandai dengan perubahan warna dari merah menjadi kuning dan dihasilkannya gas O2 di bagian bawah, sehingga gas tersebut terperangkap dan mengangkat agar ke atas. Selain itu, tidak ada warna hitam berarti tidak dihasilkannya gas H2S. Yang kedua ada SIM, yaitu media SIM dihasilkannya sulfit atau H2S negatif atau tidak ada warna hitam. Indera positif terdapatnya cincin warna di atas dan motility positif ditandai dengan adanya efek kabur atau ada bekas tusukan warna keruh yang berarti positif E. coli. Selanjutnya yaitu uji sensitivitas antibiotik. Merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat ketentuan bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa murni memiliki aktivitas antibakteri. Diameter zona hambatan pertumbuhan bakteri menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Selanjutnya dinyatakan bahwa semakin lebar diameter zona hambatan yang terbentuk bakteri tersebut semakin sensitif. Prosedur kerjanya yaitu ambil cotton swab kemudian celupkan ke dalam media, tempel cotton swab media di dinding tabung agar cotton swabnya tidak terlalu cair, kemudian tanamkan ke dalam media MHA dengan cara menggoreng zigzag sampai merata dan setelah itu tutup cawan petri, kemudian bagi 4 media dengan membuat garis di atas cawan petri menggunakan spidol, ambil antibiotik menggunakan pinset dan tempelkan 4 antibiotik pada permukaan media yang telah dibagi 4 bagian tadi. Perhatikan jarak antar antibiotik. Inkubasikan media selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius dan setelah itu ukur diameter antibiotik dengan penggaris kemudian catat hasilnya. Berikut merupakan hasil dan pembahasannya. Gambar sebelah kiri merupakan B10 bacitracin, hasil resisten atau tidak terbentuk zona hambat, sedangkan gambar sebelah kanan merupakan E10 streptokoksin, hasil 11 mm atau resisten. Selanjutnya yaitu gambar sebelah kiri D30 doxycycline, hasil 17 mm atau intermediate. Gambar sebelah kanan yaitu C30 chloramphenicol, hasil 21 mm atau sensitif. Jadi pembahasannya studi kasus dari seorang peternak yang membawa sampel mencret putih babi setelah dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri dengan peperangan gram, uji biokimia serta gula-gula hasilnya menunjukkan bahwa mencret putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian dilakukan uji sensitivitas antibiotik bacitracin, chloramphenicol, doxycycline, dan streptomycin. Dari keempat antibiotik tersebut hasilnya menunjukkan bacitracin tidak terbentuk zona hambat, chloramphenicol terbentuk zona hambat 21 mm artinya sensitif, doxycycline terbentuk zona hambat 17 mm artinya intermediate, dan streptomycin terbentuk zona hambat 11 mm artinya resisten. Jadi kesimpulannya setelah dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri dengan peperangan gram, uji biokimia, serta gula-gula bahwa mencret putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Setelah dilakukan uji sensitivitas antibiotik didapatkan hasil antibiotik yang sensitif atau PK dengan terbentuknya zona hambat 21 mm. Artinya bisa digunakan adalah antibiotik chloramphenicol. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.